Puji Tuhan, selamat sore, pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita boleh kembali hadir di tempat ini untuk kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Mari kamu muda-mudi remaja bangkit berdiri. Dia Allah segalanya dalam kehidupan kita. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang memulihkan kita. Dia Allah segalanya dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. Amin. Di
Dialah segalanya, Engkaulah segalanya. Haleluya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang, hanya Engkau Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang kami pandang seumur hidup kami, Yesus. Kami mau mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi segalanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang senantiasa kami pandang selama hidup kami ya Bapa. Karena Engkau Allah yang memberikan pengharapan bagi kami. Bahkan Engkau Allah yang sanggup mengubahkan kami. Engkau yang sanggup memelihara kami. Engkau yang sanggup menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Hingga saat ini kamu muda-mudi remaja-Mu boleh hadir. Kami sebentar memuji, memuliakan nama-Mu. Bertahtalah di atas pujian kami. Kami anak-anak muda-Mu bersuka cita, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau bersorak bagi Tuhan Raja Mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri kembali pemuda remaja. Kita bersorak-sorai, bersuka cita, memuliakan nama Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Ini segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan bersama-sama. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Haleluya. Siapa Dia? Yesus Kaulah Raja Mulia. Amin.
Allah kami yang besar Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Oh Raja atasku, haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh ajaib, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Dia Raja mulia, hanya Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya. Katakan bersama-sama, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Oh ajaib Kau Tuhan, agung, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Ya Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh katakan Raja mulia. Katakan sekali lagi, haleluya. Raja mulia, haleluya. Dia Raja mulia yang dahsyat, perbuatannya tak terlukiskan bagi kita. Haleluya. Dia Allah yang perkasa, Dia sudah membuktikan kasih-Nya atas kita. Perbuatanmu tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Maha besar, tiada bandingannya. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Tiada bandingannya. Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat. Tiada bandingannya. Bersorak-sorak bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Maha besar, tiada bandingannya. Tak terlukiskan, tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Maha besar, tiada bandingannya. Yesus perkasa, Dia telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat. Tiada bandingannya. Bersorak
katakan bersama, haleluya. Allah kita lah yang dahsyat, tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Katakan bersama, Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yesus perkasa, Dia telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Sekali lagi katakan, Yesus perkasa yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Mari bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan, yang berikan kemenangan, yang berikan kemenangan atas kita. Katakan bersama, haleluya. 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 Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya beri kesempatan pujian dari pemudinya untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati pujian dari pemudi bahwa waktu Tuhan yang senantiasa terbaik dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati untuk terima firman Allah. Kembali saya undang bangkit berdiri pemuda remaja. Kita mau renungkan pujian ini supaya Bapa menyentuh hati kita, mengubah hidup kita menjadi yang baru seturut firman-Nya. Haleluya. Kita mau mensyukuri segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Betapa ku menyadari di dalam hidupku selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Amin, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai, kami bersyukur Tuhan, segala yang telah terjadi. Engkau selalu ada bersama kami, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Haleluya, haleluya. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa,
Engkau membentuk kami Tuhan, membentuk kami sempurna. Haleluya. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Saudari Angie berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena atas berkat Engkau kami masih boleh ada pada sore hari ini. Kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati, bukalah hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Selamat petang bagi kita semua. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pada petang hari ini. Tuhan memberkati, mari kita kembali belajar firman Tuhan. Kita buka dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini merupakan satu kesimpulan yang diberikan Paulus kepada jemaat Galatia, di mana jemaat Galatia ini adalah jemaat yang gampang sekali terombang-ambing, gampang sekali mengikuti arus pengajaran-pengajaran yang ada pada waktu itu. Ya, Paulus telah memberitakan Injil yang asli, Yesus Kristus yang dilukiskan dengan terang benderang di depan jemaat Galatia, Dia yang telah mati, Dia yang telah bangkit dan naik ke surga, yang satu kali kelak nanti akan datang kembali yang kedua. Namun ketika ada pengajar yang lain memberitakan Injil yang lain, ya, tentunya Injil yang berbeda dari Injil yang diberitakan Paulus, tentunya juga Yesus yang berbeda dari Yesus yang diberitakan Paulus, jemaat Galatia ini gampang mengikuti. Karena mayoritas jemaat Galatia adalah orang Yunani. Ya, dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa orang-orang Yunani itu selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang baru bagi pengetahuan mereka. Kalau mendengar berita-berita yang sudah lama, pengajaran-pengajaran yang sudah pernah, mereka tidak begitu tertarik. Tetapi ketika ada sesuatu yang baru yang muncul, mereka begitu giat untuk menyelidikinya. Mereka begitu giat untuk mendapatkannya. Itu ciri-ciri orang Yunani. Maka pada zaman dahulu orang Yunani itu disebut sebagai orang-orang yang pintar secara intelektual dan bahasa. Dan hampir mendiami seluruh bumi yang ada. Maka dari itu Paulus memberikan suatu kesimpulan, ya, disebutkan barang siapa yang memberitakan Injil lain, entah itu malaikat ataupun siapapun, terkutuklah dia.
Nah, dan dia memberikan sebuah kesimpulan, jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekarang saya mau bertanya, lebih mudah mana mencari kesukaan Allah atau mencari kesukaan manusia? Mencari perkenanan Allah atau mencari perkenanan manusia? Yuk, lebih mudah mana? Manusia apa Allah? Lebih mudah mencari perkenanan Allah. Lebih mudah mencari kesukaan Allah daripada manusia. Tetapi nyatanya banyak di antara saya dan saudara lebih suka mencari kesukaan manusia. Mengapa demikian? Karena itu langsung nyata terjadi, saudara. Kalau kita mencari kesukaan dan perkenanan Allah itu sesuatu yang sulit. Menurut pemikiran kita, kenapa? Karena Allah tidak nampak. Ingat, Allah sudah terlebih dahulu berkenan kepada kita. Manusia belum tentu berkenan kepada kita. Mungkin mereka berkenan kepada kita yang sudah mengenali kita. Tapi Allah mengenali kita dan Dia telah memberikan perkenanannya untuk kita. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali kita mencari perkenanan Allah, mencari kesukaan Allah dan mendapatkannya. Namun kita lebih giat untuk mencari kesukaan manusia daripada kesukaan Allah. Sebab ketika manusia suka akan kita, ya bukan jatuh cinta ya maksudnya di sini. Mereka ngefans sama kita. Ingatlah, saya mau katakan bahwa setiap kita yang ada itu adalah public figure bagi orang-orang di sekeliling kita. Engkau, saya dan saudara adalah public figure. Entah followermu baik di media sosial, di dunia maya ataupun di dunia nyata, hanya sedikit mungkin engkau public figure. Tuhan menyebut kita engkau garam dunia, engkau terang dunia, engkau domba di tengah serigala. Jadi perbedaannya itu sangat mencolok, sangat kentara sekali saya dan saudara. Di tengah-tengah lingkungannya ada engkau public figure. Maka dari itu kita mau meyakini bahwa mencari kesukaan Allah dan perkenanan Allah itu yang jauh lebih utama, yang jauh lebih penting dari perkenanan manusia. Apakah salah kalau manusia itu berkenan kepada saya? Apakah salah kalau manusia itu ngefans sama saya, mengidolakan saya? Menyanjung-nyanjung saya, memuji-muji saya atas segala apa yang telah saya kerjakan, tidaklah salah. Yang salah Amsal katakan kalau dirimu sendiri memuji dirimu sendiri. Tetapi biarlah orang lain yang memuji engkau, janganlah dirimu sendiri. Tidaklah salah. Mungkin kita sudah berkarya, berprestasi, mengharumkan nama bangsa, mengharumkan nama keluarga, mengharumkan nama institusi, sekolah, dan lain sebagainya. Orang menyanjung kita, tidak apa-apa. Tetapi lebih daripada itu, kita mau kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika kita tidak mencoba untuk selalu berkenan kepada manusia, di saat orang lain tidak menghargai apa yang kita kerjakan, di saat orang lain tidak memuji kehidupan kita,
Di saat orang lain tidak menyanjung kita, kita tidak terpengaruh. Kita tidak down, kita tidak lemah. Tetapi melainkan terus berkarya. Terus melangkah, terus maju. Entah orang mau suka, entah orang atau tidak suka. Entah orang mau memuji atau tidak, karena kita tidak mencoba untuk mencari perkenanan manusia, kita akan terus maju. Dan kita tidak akan terpengaruh akan hal itu. Kalau kita selalu mencoba supaya manusia berkenan kepada kita, dan ketika manusia itu ternyata tidak berkenan kepada kita, kita menjadi kecewa. Aku sudah menunjukkan yang terbaik di hadapannya. Aku sudah berjuang mati-matian supaya minimal lah mendapatkan ucapan terima kasih, minimal dapat pujian, ternyata tidak kecewa. Karena kita selalu mencoba manusia itu berkenan kepada kita, suka kepada kita. Ya, tidak semua orang suka dengan kita, saudara. Dimanapun saudara akan mengalami hal ini. Tidak semua orang setuju dengan kita. Tidak semua orang sependapat dengan pendapat kita. Karena sudah berbeda, pribadi lepas pribadi, kita sudah berbeda. Kembar identik pun itu sudah berbeda. Ya, saya dulu SMA punya teman kembaran Yoga dan Yogi. Wajahnya persis, sisirannya persis, cuma bedanya yang satu ada tai lalatnya di sini. Yang Yogi itu lembut sekali kalau berkata, Angga, aku boleh pinjam bukunya. Itu yang Yogi, yang Yoga. Aku pinjam bukunya boleh? Lek panggil, hei. Yang satu nama, yang satu, hei. Nadanya keras, nadanya ya keras, tinggi, suaranya keras, yang satu lembut sekali. Dan lebih banyak mereka tertarik kepada yang lembut. Lebih banyak temannya seperti itu. Ternyata yang satu murtad. Yang satu tetap dalam Yesus. Kembar pun enggak sama, saudara. Jadi maka dari itu Paulus katakan, adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus, ya, kita sekarang terus mencoba supaya kita tetap tinggal dalam perkenanan Allah. Tidak ada gunanya orang banyak berkenan kepada kita, tetapi Allah sama sekali sudah tidak berkenan kepada kita. Sama seperti Simson. Dia tidak tahu, Alkitab katakan bahwa Allah telah meninggalkannya, sangkanya. Apa yang dia alami sekarang itu akan tetap terjadi seperti yang sudah-sudah. Itu sangka Simson. Ketika jatuh dalam pelukan Delila. Jatuh cinta dengan jatuh cinta yang salah. Dia menyangka, walaupun aku sudah dicukur rambutku, dia menyangka pasti aku dapat melakukan apa yang sudah-sudah terjadi. Dan tanpa diketahuinya Allah telah meninggalkannya. Baru di akhir hidupnya Allah berkenan kembali kepada dia. Ya, ini menjadi doa kita bersama. Supaya kita selalu bertanya kepada Allah dan dia pasti menjawab, apakah Tuhan masih berkenan akan aku? Ya. Cara simpelnya begini, saudara. Kalau saudara masih bernafas dalam hidup, itu bukti perkenanan Tuhan atas hidup kita. Loh, kalau berarti aku sudah mati, Tuhan gak berkenan. Dalam seperti di pengertiannya, supaya kita selalu sadar ketika Tuhan masih beri nafas hidup,
itu perkenanan Tuhan masih terjadi dan berlaku atas hidup kita. Kalau kita sudah meninggal Tuhan, ya meninggal dunia, pasti tentunya perkenanan Tuhan sudah tidak terjadi lagi. Tapi kalau masih bernafas, biar itu selalu menyadarkan gitu loh saudara. Menyadarkan kita bahwa Tuhan itu masih berkenan. Engkau masih melayani Tuhan, itu perkenanan Tuhan. Ya sekali lagi jangan selalu mencari atau mencoba selalu mencari perkenanan manusia. Tidak bertahan lama saudara. Ada limitnya, terbatas. Carilah perkenanan Tuhan. Karena dia terlebih dahulu berkenan kepada kita. Mari kita buka Lukas 16. Kalau saudari Anne ke ayat yang ke-16, saya baca ayat yang ke-15. Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ini merupakan teguran Yesus kepada orang-orang Farisi. Sebenarnya orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Karena mereka dipercaya untuk menyampaikan kebenaran Allah. Menyampaikan firman Allah. Memberikan pengajaran kepada umat Tuhan tentang kebenaran. Namun seiring berjalannya waktu, kaum Farisi ini sudah melenceng dari panggilan hidup mereka. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, terkhusus pada ayat yang ke-13, motivasi dan tujuan orang-orang Farisi dalam melayani Tuhan, dalam mengerjakan tugas pelayanan pemberitaan kebenaran, bukan lagi untuk kemuliaan Allah, melainkan mereka sudah menghamba kepada dua tuan, Allah dan Mamon, uang, harta, dan kekayaan. Jadi bergeser dari panggilan hidupnya, bergeser dari tujuan dan motivasi mereka melayani Tuhan. Dan ini adalah kaum religius, kaum agamawi. Maka dari situ ayat ini merupakan templaan yang keras bagi saya sebagai hamba Tuhan. Motivasi dan tujuan saya melayani apakah tetap dalam koridor yang utama atau sudah bercabang. Selain mereka menjadi hamba uang dan hamba Allah, mereka membenarkan diri di hadapan manusia. Artinya mereka menunjukkan kereligiusan, keagamawiannya supaya orang lain itu tertarik. Orang lain itu mengidolakan mereka. Banyak orang menyukai mereka. Maka dari itu selalu hamba-hamba Tuhan di sini mengajarkan jangan pernah mengkultus individukan hamba Tuhan pendeta. Sebab apa? Ketika kita sudah, maaf tanda kutip, tergila-gila dengan pendeta. Oh dia dahsyat, dia urapan, yang satu kurapan. Dan kita sudah ngefans, kita ke gereja, ingin ketemu pendeta itu. Berarti saudara sudah mengabdi kepada Mamon. Jangan ngefans kepada pendeta, sehebat apapun
Sebab Alkitab katakan tidak pernah untuk mengajarkan kita untuk ngefans mengidolakan pendeta. Menghormati, menghargai, mendoakan, mendukung, iya. Dalam surat Timotius saudara bisa membaca seperti itu. Bukankah hari-hari ini banyak orang Kristen yang ngefans dengan pendeta-pendeta? Wah, dia hebat, punya karunia ini, karunia itu, karunia ini, karunia itu. Sehingga yang dicari pendetanya. Dan saya merenungkan saudara, jadi saya ini mengambil sebuah kesimpulan, semakin banyak orang ngefans kepada pendeta, semakin cepat pendeta itu mati. Ya. Saudara bisa lihat contoh-contohnya. Dulu almarhum pendeta Petrus Agung ketika meninggal doa 3 hari, doa kebangkitan. Banyak sekali yang ngefans mati. Bapak pendeta Pariaji mati. Cepat. Defense kan. Akhirnya apa? Gerejanya pecah nggak karu-karuan. Saudara. Maka dari sini ya saudara kita belajar sebab apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Karena Allah bukan lagi yang dikagumi tetapi pendetanya. Ayo pemuda remaja di sini saudara ke gereja sini cari siapa? Cari apa? Cari siapa? Siapa yang kau kagumi? Saya? Aku iki kereng. Gak usah dikagumi. Aku iki medeni. Siapa? Keindahan pemain musik, keindahan pemimpin pujian siapa? Cari Yesus. Engkau akan merasakan hadirat Tuhan. Tidak perlu melihat kanan kiri. Tidak perlu melihat yang melayani dalam artian memberikan penilaian. Kalau yang melihat melayani ya pasti saudara. Nanti yang melayani pimpin pujian sudah di stop karena firman Tuhan mengatakan tidak perlu melihat yang melayani sudah stop terus nyanyi dewi. Kadang-kala kan kita, wah ikut pemimpin pujian, wah ikut pemain musik. Ya kita datang beribadah bukan untuk memberikan komentar. Ya. Tapi kita beribadah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Udahlah, gereja manapun gak akan ada pernah yang namanya perfeksionis dalam ibadah. Mesti ono sing keprusut. Pemain musik sehebat apapun mesti ono sing keprusut. Jadi cari Tuhan. Biar motivasi dan tujuan kita mengagumi Yesus. Bukan mengagumi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Atau siapapun mengagumi Yesus. Karena yang mengagumi manusia berarti idol. Manusia diidolakan, disanjung-sanjung. Itu dibenci oleh Allah. Tanpa sadar ya saudara. Kita mengagumi tanda kutip orang Farisi sekarang. Ternyata Allah benci akan hal itu. Sakno ya. Tanpa disadari. Dan khotbah yang seperti ini jarang untuk disampaikan. Jarang untuk disampaikan. Tapi saudara bersyukur di sini saudara disampaikan. Ojo mengkultus individu kan hamba Tuhan. Oh kalau aku minta tolong doakan hamba Tuhan, enggak apa-apa. Kan beda minta tolong mendoakan. Minta tolong memberi nasihat enggak apa-apa. Tapi kalau sudah ngefans, ketika dia datang naik ke mimbar, tangan standing applause. Saya rindu saudara bikin poster ya, KKR bersama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin gak ada yang datang. Tapi kalau KKR bersama pendeta yang terkenal ya saudara sebutkan sendiri. Pasti wah kesing datang. Tapi kalau KKR kesembuhan ilahi bersama Yesus Kristus, saya yakin gak ada sing teko, saudara. Hati-hati,
Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Orang Farisi selalu membenarkan dirinya, cari penghormatan, cari penghargaan manusia, cari perkenanan manusia, cari pengikut. Makanya dalam Matius atau Lukas 23 kalau enggak salah, ketika Yesus menegur orang-orang Farisi, kamu mengajak mereka dan kamu membawanya kepada neraka. Jadi pengikutnya banyak tapi bukan membawa kepada kebenaran, tapi membawa kepada penghukuman kekal. Nah sekarang kalau aplikasi kita, ya kita ini orang-orang religius, agamawi. Orang-orang pemuda remaja yang taat, saya akui taat, rajin beribadah kepada Tuhan. Biar kita tidak menjadi kaum religius yang bercabang, Mamon dan Tuhan, tetapi benar-benar Tuhan. Maka saya percaya Mamon itu akan mengikuti. Kagumi Tuhan, maka Mamon, berkat, apapun itu bentuknya pasti mengikuti. Dan saudara bersyukur melayani Tuhan di tempat ini, saya sebagai hamba Tuhan sama sekali jarang. Terima kasih ya sudah melayani. Sering saudara saya bilang gitu. Terima kasih ya sudah melayani. Tuhan memberkati. Sering apa jarang? Dari situ saudara bisa melihat motivasi dan tujuan kita melayani. Bahwa memang benar-benar kita mencari perkenanan Tuhan. Kita lihat contoh secara singkat saja dalam Daniel pasal yang kedua. Ayat 48 dan 49. Daniel 2 ayat 48 sampai 49. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Daniel berhasil menerjemahkan mimpi Nebukadnezar. Dengan hikmat dan pertolongan dari Tuhan melalui doa teman-temannya. Dan ketika dia berhasil, janji raja digenapi. Raja Nebukadnezar ya memberikan pemberian yang besar. Bahkan dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Manusia berkenan kepada Daniel. Raja sangat menyukai Daniel. Raja terkagum-kagum dan terpesona dengan Daniel. Namun apa yang dia lakukan? Dia tidak jumawa, saudara. Dia tidak besar kepala, berbangga diri. Dia ingat siapa yang telah membantu dia untuk menyelesaikan permasalahan yang rumit yang dihadapi Nebukadnezar. Dia ingat ada Sadrak, Mesak, dan Abednego, teman-temannya yang mendukung, yang menopang, yang mendoakan Daniel. Dan Daniel meminta kepada raja, berikan kepada teman-temanku. Jadi Daniel sama sekali enggak terpesona dengan pemberian raja. Dia tidak jumawa, dia tidak membanggakan dirinya bahwa dia berhasil menyelesaikan kasus yang rumit yang orang-orang bijaksana di Babel tidak bisa menyelesaikannya. Dia tidak mencari perkenanan manusia, tetapi mencari
perkenanan Allah. Dan dia selalu, Daniel dalam segala keberhasilan atas apa yang dia hadapi selama dia ada di istana raja dalam kurun 3 generasi pemerintahan. Dia selalu berkata, terpujilah Allah, terpujilah Allah. Dia terima banyak sekali pujian. Saudara bisa baca Daniel pertama sampai selesai. Dia mendapatkan banyak sekali puji-pujian, sanjungan dari banyak pemimpin, orang-orang elit, orang-orang penting. Tapi dia selalu berkata, terpujilah Allah. Ya, terpujilah Allah. Kalau saudara mendapatkan hal yang sama seperti Daniel, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah. Itu apa? Itu untuk mencegah kita, membentengi kita, supaya kita tetap bisa berkarya. Kalau toh nanti nggak ada sanjungan, no problem, nggak masalah, dia maju terus. Bagian yang terakhir Daniel pasal yang ke-5. Ayat yang ke-17. Daniel 5 ayat 17. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku itu kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya, ini ada punggung tangan dan jari-jarinya menulis di dinding kepada Raja Belsyazar. Tidak ada yang bisa menerjemahkan arti tulisan Mene Tekel Ufarsim itu. Dan Raja memberikan suatu hadiah, barang siapa yang bisa akan dikenakan kalung rantai emas. Dan ketika Daniel diperhadapkan kepada Raja, dijanjikan hadiah itu, Daniel berkata, tahan hadiah tuanku, berikanlah kepada yang lain. Walaupun pada ayat yang ke-29, Daniel mendapatkan itu, namun dia tidak, sekali lagi, dia tidak mencari perkenanan manusia. Dia mencari perkenanan Allah. Sebab apabila saya dan saudara mencoba terus untuk mencari perkenanan manusia, kita bukanlah hamba Kristus. Tapi kalau kita terus mencari perkenanan Allah, menjaga perkenanan Allah dalam hidup kita, maka Tuhan akan melayakkan kita terus menjadi hamba-Nya yang setia. Saya percaya Tuhan akan tolong kita bersamanya. Layani Tuhan dalam kesungguhan hati, iringlah Tuhan dalam kesungguhan hati. Maka saya percaya cari perkenanan Tuhan, perkenanan manusia pun akan datang. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita ingat satu pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku, bagi Dia sembahku. Pakai apa tadi? G. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia
serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kita masuk dalam doa. Saudara Miracle berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari Kami sabda kembalikan segala Biarlah puji firman-Mu dapat syukur bertanam dalam bagi hati Tuhan. kami masing-masing ya Tuhan, dan juga dapat terlaksana dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Besok pagi pada sekolah minggu jam 6.45 dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9. Selasa tetap
doa pemuda remaja. Terima kasih untuk setiap kehadiran kita bersama. Terima kasih untuk pemuda remaja yang setia beribadah, yang setia melayani Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami mau terus belajar mengagumi Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami mau terus berusaha dengan pertolongan Roh Kudus, mencari kesukaan Allah, mencari perkenanan Allah, bukan mencari perkenanan manusia atau kesukaan manusia. Karena kami percaya ketika kesukaan Allah itu menjadi bagian kami, maka manusia pun juga akan suka dengan kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus, Engkau memperbaharui motivasi dan tujuan kami. Kami melayani Engkau ataupun mengiring akan Engkau. Sejak muda kami mengandalkan Tuhan dalam keseluruhan aspek hidup kami. Dan pada malam hari ini kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Sebab Engkau telah memimpin, memberkati ibadah kami hingga pada akhirnya ini. Memberkati setiap generasi muda dalam setiap keberadaan kami, dalam sekolah kami, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, baik kehidupan kami di mana-mana tempat Tuhan berada, di mana kami menjejakkan kaki, di situ penyertaan Tuhan nyata, di situ Tuhan disanjung, di situ Tuhan dipermuliakan, di situ Tuhan diagungkan tinggi melalui kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin Kau menganugerahkan kami masa depan yang gilang gemilang dan penuh harapan. Berkati kehadiran kami. Tidak pernah sia-sia apa yang kami kerjakan di hadapan Tuhan. Tuhan perhitungkan lebih dahsyat lagi. Tuhan memberkati kami atas segala apa yang kami kerjakan yang semata-mata untuk kemuliaan nama Engkau. Rekan-rekan kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal doa kami. Di waktu mendatang mereka boleh ada bersama kami meninggikan nama Yesus. Setelah ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Penghentaran Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Cinta kasih rahmat anugerah dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.